Pergi ke Peh Pulo ketemu Bulala. Mintalah dah buat bikin semur. Tepangaken nami kula uli Fatul Salsabila, asli saking Telatah Kediri, Jawa Timur. Sebelum kalian lanjut tonton videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Sahabat LDNU Kediri dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Ucapan salam terbukti mampu mengintegrasikan umat dari Sabang hingga Jepang, dari Merauke hingga Zimbabwe. Jepang boleh bangga dengan gunung Fujinya. Cina boleh bangga dengan bentengnya yang kokoh. Amerika boleh bangga dengan patung Liberty-nya. Tetapi kita sebagai umat Islam harus jauh lebih bangga dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkurullaha ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan wa salaman hatta al-an. Thaniyan, salatan wa salaman daimaini lazimaini ila habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad akhrajna minadh dhulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim, yakni ad-dinul Islam. Muhammad nabina binuruh hadina min Makkah habibi nurun sata'al madinah min salla salatuh ibtahallat sifatuh ya bahdil ifdullu mashi yashfa'lu mamatuh. Dalam lagu tersebut berisi tentang kemuliaan Rasulullah yang dihadirkan oleh Allah sebagai petunjuk dan cahaya bagi seluruh umat di dunia. Dan barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, maka ia termasuk orang yang beruntung dan mendapatkan syafaatnya kelak. Lalu, apa saja yang bisa kita ikuti dari sosok Nabi Muhammad? Ya, tentu saja akhlaknya yang sangat mulia. Oleh karena itu, perkenankanlah saya di sini untuk menyampaikan sedikit pidato dengan tema kemuliaan akhlak Rasulullah. Telah sampaikah kepada kita betapa mulianya akhlak Rasulullah? Bukankah beliau yang menyuapi Yahudi buta yang senantiasa menghinanya? Bukankah beliau yang menjenguk tetangga yang senantiasa membencinya? Lantas, mengapa kita lupa? Bukankah beliau yang mengasihi anak yatim dan para janda, senang menyambung silaturahim, santun dalam berkata, tidak pernah mencaci dan mencela, dan tidak pernah menyimpan dendam? Sesungguhnya benar, Quran Surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang berakhlak mulia. Sebagai umat Nabi Muhammad, sudah seharusnya kita meneladani apa yang telah beliau contohkan. Tetapi ironis sekali, dengan apa yang terjadi pada umat Islam saat ini, banyak yang tidak mengindahkan akhlak-akhlak seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi. Seperti maraknya aksi bullying, aksi tawuran, mengolok-olok antar umat beragama, bahkan terhadap tetangga saja saling bermusuhan. Padahal jelas, misi utama diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Hadis riwayat Baihaqi.
Di dalam Islam, kemuliaan akhlak menjadi barometer kekuatan iman seseorang. Dan pada prinsipnya, seseorang dianggap telah berakhlak baik apabila telah melakukan 3 kriteria berikut ini. Yang pertama, berbuat baik dengan siapapun tanpa pandang bulu, terhadap orang kaya, terhadap orang miskin, terhadap orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Seperti halnya Rasulullah. Bahkan terhadap orang yang memusuhinya pun beliau tetap membalas dengan kelembutan akhlaknya. Masya Allah. Yang kedua, dengan berbuat baik tanpa pamrih, dengan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika seseorang berakhlak baik dengan hanya mengharapkan imbalan dan pujian, maka tentu saja ia akan memilih-milih dalam berbuat baik, mana yang sekiranya bisa membalas kebaikannya dengan kebaikan yang serupa, atau bahkan lebih. Dan jika hal tersebut tidak terjadi, maka ia akan merasa kecewa dan enggan berbuat baik lagi. Dengan hanya mengharapkan ridha Allah, maka baik dibalas maupun tidak, kebaikan yang kita lakukan oleh orang lain, kita akan tetap berbuat baik. Karena apa? Karena kita yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang telah kita lakukan. Yang ketiga, dengan mengekang hawa nafsu kita dari berbuat jahat kepada orang lain, agar orang lain tidak merasa terancam dengan keberadaan kita. Mengekang tangan kita dari menyakiti orang lain, seperti membunuh, memukul, menganiaya, bahkan menakut-nakuti dengan senjata. Mengekang lisan kita dari menyakiti orang lain, seperti menghina, mengumpat, mengadu domba, bahkan mencaci dan memaki. Mengekang semua anggota badan kita dari menyakiti orang lain, dan bersabar terhadap perlakuan jahat orang lain terhadap kita, dengan mengekang hawa nafsu kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan alangkah baiknya kita membalasnya dengan kebaikan dan doa. Begitu indah dan mulianya akhlak Rasulullah, sehingga kita yang mengaku sebagai umatnya harus berusaha untuk mengikutinya. Tidak ada ruginya kita berbuat baik, sebab segala perbuatan akan mendapatkan balasannya. Begitupun ketika kita berakhlak baik, maka kita akan mendapatkan beberapa keutamaan, seperti mendapatkan kesempurnaan iman, menjadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, dan mendapatkan jaminan syurga, insya Allah. Oleh karena itu, marilah kita saling mendoakan agar kita bisa meniru akhlak Nabi Muhammad dengan cara mengenalnya dan bersolawat kepadanya. Untuk itu, sebelum saya akhiri pidato ini, marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.